Dunsanak Sadonyo. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk menjalankan program yang kedua di Suaro Anggita. Alhamdulillahnya kali ini kita akan membahas tentang seorang figur yang sangat luar biasa yang menurut saya adalah sebagai seseorang yang patut dicontoh. Nah, keseharian beliau mungkin kita sebagian masyarakat Batam juga banyak tahu tentang bagaimana beliau berkiprah di dunia pendidikan atau di sisi perpolitikan. Itu tidak tahan. Tetapi untuk malam ini kami menggali tentang sisi lain dari beliau. Seorang usbah ya. Oke. Bersama saya dan Pak Safril. Untuk 1 jam ke depannya kita akan menggali apa saja kegiatan aktivitas dari seorang yang menurut saya sangat luar biasa ini. Oke, pemirsa Suara Minang TV, dalam program Suara Anggita kali ini di edisi kedua, tentu kami All Crew Suara Minang TV sangat-sangat berterima kasih kepada pemirsa Sadonyo yang telah selalu setia dengan seluruh program-program kita Anggita, ya kan? Karena sekali lagi Anggita, jika tidak ada Pak Ustaz ya, kalau tidak ada follower, tidak ada yang nonton, malu gitu mengecek-ngecek surat. Itu begitu ya kan? Nah, jadi pemirsa Suara Minang TV, kami All Crew Suara Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, memberikan kelimpahan keberkahan pemirsa Sadonyo dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, seperti biasa Bu Anggi, kita tetap minta tolong kepada pemirsa untuk share sebanyak-banyaknya link-link kita, link program kita, atau link khusus program Suaro Anggita pada malam hari ini untuk di-share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan share supaya mendapatkan dukungan-dukungan yang sangat luar biasa terhadap Suara Minang TV. Oke pemirsa Suara Minang TV, seperti Anggita tadi, host utama kami telah sampaikan ingin berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber yang sebenarnya wajahnya mungkin sudah tidak asing, berbagai macam baliho, dan calon wali kota lah, dan calon gubernur, aduh talun ya. Alun lah ya. Nah, tentu pemirsa sudah kenal dengan beliau, tapi paling tidak seperti Anggita dalam program Suara Anggita, kita mencoba menggali sisi lain. Benar, kehidupan beliau, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan dipetik hikmahnya daripada oleh pemirsa Suara Minang TV. Penasaran pemirsa Suara Minang TV? Jangan lupa saksikan taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Orang Awal. Oke. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan lanjut. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Telah hadir dan melangkahkan kakinya di sini untuk bisa menjadi narasumber, dan saya sangat berbangga hati karena Bapak yang sangat luar biasa yang saya kagumi bisa hadir menjadi narasumber di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Pak, apa kabar Pak Ustadz Bahtiar? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allahu Allah. Akbar. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak Ustadz? Biasanya kan Pak Ustadz itu kan kebanyakan itu kan banyak ceramah di berbagai tempat, Ya. terus juga yang tadi sedikit-sedikit ada ke aktivitasnya itu di dunia politik. Nah, Ya. saya akan menggali tentang Pak Ustadz yang lebih menarik, yaitu dari keseharian Pak Ustadz gitu. Nah, kira-kira bisa cerita sedikit nggak Pak Ustadz tentang keluarga Bapak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami pada malam hari ini. Suara Minang TV memang memang tidak asing bagi kami. Ya. Jadi ini sudah kesempatan yang kesekian kalinya. Nggak tetong lah dong. Nggak tetong lidah ya. Perutnya dah. Ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berbicara tentang keluarga dan pendidikan anak. Betul. Nah,
terkait dengan keluarga kami, alhamdulillah kami diberikan anugerah ataupun rezeki berupa anak, ada 3 pasang. Ya, Masya Allah. 3 pasang. Tidak tiga deh, tapi pakai pasang di belakang. Pakai pasang. Ya, jadi itu yang anak kandung, alunana angke. Betul, Jadi ada 8 kasadonyo. Ya. Alhamdulillah luar itu biasa. merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala Ya. kepada kami. Tentunya anak ini bagi kita terutama umat Islam merupakan amanah. Benar. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tugas kita orang tuanya bagaimana sesibuk apapun kami, kalau kami tadi disampaikan praktisi pendidikan. Benar. Kita mengelola pendidikan di Batam ini, alhamdulillah sudah ada 500 orang anak murid. Mulai dari penitipan, alhamdulillah sekarang sudah sampai ke SMP. Tolong doakan oleh Suara Minang TV. Amin. Sampai nanti ke tingkat SMA dan perguruan tinggi. Amin. Ya, alhamdulillah itu. Kemudian juga kita juga diamanatkan sebagai tokoh politik di Kepri. Sekarang diamanahkan jadi ketua DPW PKS Kepri. Iku nak promosi kok. Nggak, orang nggak perlu Pak Ustaz, kecil orang tahu sadong ini. Ya. Tapi mempertegas saja kita. Betul. Dan kesibukan-kesibukan lain. Ya. Kemudian orang rumah ataupun istri, walaupun namanya orang rumah tapi kerajo jadi luar. Yo, betul. Dan pekerjaannya tidak jauh dari mendidik anak. Masya Allah. Beliau sekarang dapat amanah di sekolah kita sebagai wakil kepala sekolah. Ya. Setiap pagi sudah berangkat bersama anak-anak. Pagi pulang sore. Kadang-kadang sampai di rumah itu jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore. Ya. Nah, tapi memang dunia ini adalah pendidikan. Jadi kita membagi-bagi waktu, ya, walaupun kita masing-masing punya kesibukan, tapi ada satu prinsip dan keyakinan bahwa anak yang sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mesti kita jaga dengan baik, ya. Kenapa? Karena anak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak akan menjadi teman kita, akan menjadi mitra kita, akan menjadi teman kawan kita, ngobrol, ya. Tapi bisa jadi nanti di akhirat menjadi musuh bagi kita. Kalau seandainya ketika di dunia ini kita menelantarkan mereka. Kaki kita akan melangkah ke surga awalnya. Jujur kan neraka. Bisa nanti ditarik. Kenapa? Karena ayahnya, ibunya tidak betul-betul mendidik anak. Oleh karena itu, ya, kami menyadari bahwasanya ini anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari doa-doa kami. Doa-doa kita semua para ayah, para bunda, ya, ketika sudah menikah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Begitu sudah dikasih oleh Allah, ternyata banyak di antara kita yang menyia-nyiakan terutama dalam mendidik anak. Jadi jangan sampai rezeki sudah Allah kasih, ya, tapi kita mensia-siakan. Begitu, Bu Anggita. Pak Ustadz. Ya. Mbak Anggi, numpang aku tanya aja deh, ya kan? Nah, Pak Ustadz, ini seorang usbah, sebagai seorang politikus, sebagai seorang pendidik, dan bahkan mungkin bisa juga sebagai seorang pengusaha, karena di dalam dunia pendidikan itu Pak Ustadz sendiri yang menjadi pengelolanya. Artinya ini sangat luar biasa berbagai macam kesibukan. Kalau kita coba membandingkan dengan dalam tanda petik jumlah anak 3 pasang tadi, itu bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah sebenarnya itu. Apalagi anak tadi itu dengan karakter-karakter yang berbeda dan di masa-masa usia yang berbeda. Betul ya Anggi ya? Benar sekali. Nanti Anggi bisa belajar loh. Benar nah. Bagaimana Pak Ustadz dengan Ibu? Apakah memang dalam tanda petik kebetulan satu wadah dalam dunia kerja sehingga masih full untuk bisa benar-benar memperhatikan anak supaya berkembang dengan baik? Atau jika seandainya sebuah asumsi Ibu umpamanya, Umi umpamanya
justru bekerja di bidang lain dengan tidak apa, bagaimana ini bisa maksimal Pak Ustadz memperhatikan itu gitu dengan jenjang usia yang berbeda, ya kan? Dengan berbagai macam karakter pasti masing anak itu gitu. Ya, kata kuncinya sebetulnya ada dua. Oke. Yang pertama kita bersyukur, Ya. yang kedua kita bersabar. Ini saya kira kata kunci dalam semua hal, ya, terutama dalam mendidik anak. Betul. Ya, semua hal dalam kita beragama, kalau nggak bersyukur nggak jadi. Kalau kita nggak bersabar nggak jadi juga. Dalam kita bisnis, kalau kita nggak pandai berterima kasih, Ya. nggak jadi. Kalau kita nggak bersabar juga nggak jadi. Nah, dalam dunia pendidikan anak ini juga kata kunci juga. Jadi kita bersyukur. Apa yang kita syukuri? Ini nikmat Allah. Betul. Ya, nikmat Allah. Allah kasih kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Ya, saya misalkan saya dari keluarga yang memang baik dari alur mertua maupun Iya. dari alur orang tua saya, Keluarga besar, dari ya? keluarga besar. Iya. Dari orang tua saya 6 anak. Saya yang paling tua. Masya Ya. Kemudian dari mertua saya, coba tebak berapa? Allah. 14 orang anaknya. Wow, luar biasa pemirsa. Anak lagi lebih banyak. Iya. Istri saya anak yang ke-10. Bayangkan. Jadi memang dari keluarga besar. Jadi kita sudah terbiasa. Benar. Dengan keluarga besar ini, ya apalagi istri dengan orang Betawi kan. Betul. Betawi ini kan nggak kumpul nggak rame. tuh. Betul. Jadi memang udah terbiasa dengan keluarga besar. Jadi, nah kita syukuri itu. Syukuri dengan keluarga besar ini betapa banyak orang ataupun ada orang yang ya belum Allah kasihkan anak itu kan. Dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebaliknya Allah kasih anak yang banyak. Nah, tapi juga sisi hal yang lain Ya. kita mesti bersabar. Ya. Nah, konsekuensi dengan banyak anak ini tentu mesti bersabar. So, bayangkan kan, anaknya umpamanya rapat, ada yang beda setahun, ada yang beda 2 tahun, ada yang, tentu kita mesti bersabar dalam Karakter mendidik mereka. berbeda-beda. Karakter berbeda-beda, selero babezo-bezo, ya, gayanya babezo-bezo, Iya. kehendak hati babezo-bezo. Beda, iya. Jadi tidak bisa awak paksakan dengan bahasa kita, dengan cara kita. Tidak bisa. Kenapa? Nanti memberontak anak. Ya. Ya, kita mesti menggunakan bahasa kaum atau bahasa mereka. Ya, bahasa apalagi anak Seusia mereka. apalagi anak-anak sekarang. Betul. Ya, dengan perkembangan sains dan teknologi, mereka tentu sudah mendapatkan hal-hal ataupun info-info yang baru. Kita tidak tahu, Kita dia tidak lebih tahu. Dia lebih tahu. Ya. Bisa-bisa nanti kalau kita tidak sabar dalam menghadapi mereka, dia pula nanti yang mengajari kita. Benar. Kalau kita tidak bersabar, kan berang mereka Sementara peradaban mau tak mau harus dilalui seperti harus itu. dilalui. Peradaban tidak boleh dimusuhi. Iya. Ya, kemajuan teknologi sains tidak untuk dibentur-benturkan, Iya, tetapi kita menyesuaikan. Bagaimana sains dan teknologi, perkembangan peradaban dan kehidupan zaman yang serba unik ini jangan kita benturkan ya dengan kehidupan kita, tetapi kita sesuaikan selama tidak bertentangan dengan norma agama, norma adat, ya, ya, betul. dan norma-norma yang lainnya. Oke, Anggi. Bapak yakin Anggi ada pertanyaan nih hubungan-hubungan dengan dunia teknologi dan informasi dan segala macam. Tapi sebelum Anggi kita lanjutkan, kita baca-baca dulu komen ya. Yo. Sebentar Pak Ustadz ya. Ya, Kalau silakan. enggak kok doer di bio membaca sebanyak kok banyak nampak kan. Banyak contoh. Oke. Rida Yose Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardiana Ritonga, Assalamualaikum. Suara Minang TV, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA Ketering Batam, luar biasa Pak Ustadz Bakhtiar, caleg DPRD Provinsi Kepri Dapil 2MP. Ini buka aja lah pemirsa. Jadi tidak Pak Ustadz dan kampanye, rupa pemirsa ya bukan banyak Pak Ustadz ya. Suantale cabuan dapilnya deh. Oke. Itu tak ada ambo nyuruh-nyuruh. FJB HL Group, host yang selalu ditunggu-tunggu warga Batam, Bu Anggita Ilvandari. Benar, suara Anggita luar biasa. FJB HL Group sekali lagi host yang selalu ditunggu warga Batam. Ya betul, sorry. Zardiansyah, luar biasa Ibu Os dan selalu semangat. Benar. Bang Roni Koto, silakan komen Bang, terima kasih udah nonton.
tapi kirim bintang raja enak. Oh iya. Oh iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Bintang-bintang malam dah. Ya. Oke. Nur Juliati Zulfahmi. Assalamualaikum abang. Salam dari adik dan family abang dari Malaysia. Oh, Masya Malaysia. Aduh, ada Adinda. Iya. Dari Malaysia. Luar biasa. Kalau kami mengecen Suara Minang TV yang streaming baik di fanpage maupun di YouTube tuh bang, Yo. Manca Dunia. Manca dunia. Iya kan? Ah. Ya di Facebook kan ada di mana-mana. Iya. Betul kan? Iya. Nah, Fajar Laya, luar biasa ibu. Terima kasih. Yasmin Nadira, luar biasa ibu Anggita. Semangat ya bu. Semangat. Sahabat Raja Poso, salam kenal untuk Soro Minang TV dari Malaysia. Masya Allah. Salam kenal kembali bang. Masih banyak program-program yang menarik yang akan kita tampilkan menjumpai pemirsa nanti. Dengan berbagai macam tokoh-tokoh yang kita tampilkan. Wati, assalamualaikum. Luar biasa Pak Ustadz. Dan Ibu Anggita Ilfandari, tetap semangat ya, tetap semangat insyaallah. Lisma Yuni Hamrani, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Anggita, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Batam Sisa Community Pontianak hadir, sukses selalu Soro Anggita, mantap. Sardiansa, assalamualaikum Soro Minang TV, salam dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak. Puji Lestari, kodower kamu Yose di sewa Yose untuk baca kong apa kok. Puji Lestari, assalamualaikum Soro Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu channelnya. Amin. Amin. Luar biasa selalu nonton pas lagi live. Buat Ibu Anggita keren banget. Semangat selalu ya Bu. Insya Allah. Amin. Pak Rijaldi, terima kasih. Mardiana Aritonga, hostnya luar biasa. Semangat terus ya Bu. Benar. Ya, amin. Luar biasa sekali. Bu Des, kirimlah bintang. Kena main kemari. Parhasibuan, saya hadir. Semangat ketua, semangat kembali. Pak Andri, terima kasih sudah menonton. Desmani, assalamualaikum Pak Host dan Bu Host. Dan juga Usbah, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Des. Pasan Bu Anggi kirim bintang Bu Des. Mardiana Aritonga, Kampung Air hadir, Masya Allah luar biasa. Semangat Kampung Air. Jeffrey Saputra, semangat Anggita, kamu bisa. Kami mendukungmu, insya Allah jadi. Wah, ya ampun, doa menjelik kalau lah semua para politikus gak. Oke, pemirsa Soro Minang TV, lanjut Ibu Anggi, host utama Soro Anggita. Iya. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, kan kebanyakan kan di luar sana ya Pak ya, bahkan sedikit saya banyak juga mendapatkan seseorang yang dalam satu keluarga itu lebih menitik beratkan seorang ibu untuk mengurus semua kegiatan yang ada di rumah tangga gitu. Nah, terutama untuk anak. Jadi kalau dibilang orang tua laki-laki kan itu kerjanya untuk cari duit gitu. Nah, kalau yang perempuannya khusus untuk anak. Nah, itu kira-kira bagaimana? Dan gimana dengan di kehidupan sehari-hari di keluarga Pak Ustadz? Ya, jadi tunggu Pak Ustadz. Lu deh. Kok masih muda Pak Ustadz? Oh, iya. Jadi nyetiru Pak Ustadz kok kalau lah bininya gitu. Wah, alun deh. Allah. Kalau Cie, aduh. oh iya, cie dah lebih nak. Ya, bismillah. Jadi yang namanya pembagian tugas mesti ada. Suami. Tugas pokok ataupun utamanya adalah tugas suami. Dalam mendidik anak, ya pembagiannya sebetulnya adalah tugas istri. Ya. Tetapi, ini ada tetapinya dalam ketentuan tidaklah seperti itu. Artinya tidaklah mutlak seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya anak tentu butuh belayan, kasih sayang, sentuhan, hati, sentuhan tangan, kecupan dari seorang ayah, apalagi mendekatkan ke dadanya, itu perlu. Benar. Nah, artinya apa? Artinya di sini seorang suami ataupun seorang ayah dia tidak bisa meninggalkan begitu saja. Maka tugas pembagian, tapi memang kalau kita mau bagi-bagi tadi seperti itu, nafkah suami, sementara
istri gitu ya. ngurus, Tapi dia juga bisa membantu ketika pulang ke rumah dari kerja, justru ketika dia berhadapan dengan anak, malah ketika dia membaur dengan anak, malah bisa meringankan ininya atau bisa mengurangi keletihannya. Ya, betul. Gitu kan? Justru dengan anak tadi, di samping juga anak akan merasakan sentuhan belayan kasih sayang. Nah, gitu. Sebagaimana juga seorang istri, walaupun dia punya kewajiban di rumah, tetapi kan seorang istri dia juga boleh bekerja di luar, ya, sepanjang diizinkan suami, ya. Sepanjang diizinkan suami dan sepanjang tidak melupakan tugas pokok dan utama tadi. Ya. Jadi ini sebetulnya tinggal komunikasi yang baik antara suami dan istri, sehingga satu pun tidak meninggalkan pos-pos pekerjaan utama masing-masing dan saling melengkapi. Berarti penting kerjasama itu dalam satu penting. Kerjasama dan komunikasi. Antara sang suami dengan Dan si istri itu sendiri. ya. Kan begitu, Pak Ustadz? Betul sekali. Pak Ustadz, kalau ibarat, kalau dari hari Senin kalau kita alokasikan, Anggi, sampai di hari Minggu, yang benar-benar family time, waktu-waktu berkualitas bagi seorang Pak Ustadz dengan Umi, terus dengan anak-anak, kalau hari Senin sampai Jumat itu pasti luar biasa sekali. Apalagi semua punya karir dalam dunia masing-masing, kan begitu. Otomatis kadang-kadang tentu dimungkinkan si anak di sisi-sisi tertentu merasa kesepian pada saat kedua orang tuanya lagi tidak ada. Nah, kalau boleh di waktu-waktu yang sangat berkualitas bagi seorang usbah bersama dengan istri terhadap dengan di sela-sela kehidupan kesibukan sehari-hari untuk dengan anak, istilah rangkulan, kasih sayang, butuh waktu-waktu khusus atau seperti apa, Pak Ustadz? Kalau kami sebetulnya tidak ada waktu-waktu khusus. Oke. Kenapa? Karena kadang-kadang kerjaan kami pun tidak beraturan. Jadi pekerjaan sebagai praktisi pendidikan dari Senin sampai Jumat. Tetapi yang tidak beraturan itu adalah pekerjaan sebagai seorang politisi. Saya sebagai ketua DPW, saya mesti keliling ke seluruh wilayah, daerah, bahkan kecamatan dan kelurahan yang ada di Provinsi Kepri. Apalagi sekarang zaman-zaman lagi tahun politik lah. Tahun politik 2024 sudah dekat, Februari, itu makin kencang lagi. Maka tidak ada waktu-waktu khusus. Kita simpel aja. Bila mana ada waktu, langsung kita jalan kemana. Kita mau kemana nih? Nanti sore pada di rumah udah siap. Oke, nanti kita siap berangkat. Kita pergilah barang waktu 2 atau 3 jam. Mau kemana dengan waktu 3 jam tadi? Kita langsung kan sudah ada WA group. Sekarang kan sudah dimudahkan. WA keluarga. WA keluarga inti. Jadi kita tinggal WA di grup, anak-anak respon semua, oke, jalan. Ya, tambah lagi dengan anak angkat tadi, dengan kakak. Jadi kita bisa dalam 2 mobil kadang-kadang kita jalan-jalan kan kemana aja 3 jam tadi. Atau memang kalau ada waktu spesial, katakanlah misalkan hari libur atau cuti sekolah, itu mungkin kalau cuti sekolah memang sudah jauh-jauh hari planningnya mau kemana nih. Ada misalkan mau ke Lagoy atau mau ke cottage mana gitu kan. Itu kalau libur sekolah. Tapi kalau yang cuti yang sifatnya mingguan kita tak ada spesial. Begitu ada waktu langsung tancap kayak gitu. Silakan, Mbak Anggi. Begini Pak Ustadz, ada satu lagi yang tadi mengenai perkembangan teknologi yang sekarang yang sangat maju. Kita tidak bisa membatasi untuk teknologi itu sendiri ya Bapak ya. Jadi kita yang memilah-milah untuk anak kita ke depannya seperti apa. Nah, menurut Pak Ustadz seperti apa dengan membagi waktu mereka yang mereka main game dan mereka selalu buka Google dan segala macam, itu kira-kira pandangan Pak Ustadz seperti apa dan ke anak Pak Ustadz sendiri bagaimana? Ya, jadi satu kata kunci, kita tidak pernah memusuhi teknologi.
perubahan peradaban Ya, itu nggak bisa dilawan. Tidak bisa, itu kan namanya Betul. sains dan teknologi Ya. perkembangan zaman. Ya, kita ya, tidak. benar. Yang kedua, kita memang dari sekarang ini masa mereka dari kecil kanak-kanak begini kita mesti tanamkan ya doktrin akidah tentang pentingnya Al-Qur'an. Jadi pondasi harus pondasi. Ibarat awak membangun rumah, pondasi harus kuat. Bangunan semahal apapun tapi kalau pondasinya rapuh, hancur. Kita pondasi mesti kuat. Makanya kenapa kita punya cita-cita dulu kita bersama-sama ngelola sekolah Islam terpadu dalam rangka kita menanamkan fondasi yang kuat untuk anak-anak didik, terutama anak awak. Itu keluarga awak lo. Itu jadi sampai anak orang lo apa jago sementara awak tidak salah. Itu. Anggi ngerti kan? Ngerti. Jangan lebih santiang pula Pak Ustadz daripada kita. Malu lo ngecek. Jadi itu fondasi harus kuat, benar. Ya. Kemudian setelah fondasi kuat, ya kita mesti menyadari sekuat-kuatnya fondasi anak-anak tetap mereka ini masih mentah. Betul. Ya, ini bahan mentah. Ya. Maka kita tidak pernah menyerahkan gadget ini kepada anak-anak. Tak ada. Jadi mereka tak boleh memiliki gadget, tidak boleh memiliki smartphone. Ya, sampai nanti handphone center boleh? Handphone center pun tak ada. Jadi sampai nanti yang memiliki itu adalah mereka yang sudah dewasa. Kalau nanti sudah mulai usia 15 tahun boleh minjam sekali-sekali. Jadi memang ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Jadi misalkan kami di rumah ada smart TV. TV yang memang sudah bisa connecting ke YouTube semua itu mereka berjadwal. Kapan boleh. Tapi kalau yang namanya gadget itu tak boleh sembarangan. Benar-benar tidak boleh. Makanya alhamdulillah anak saya pertama, anak saya kedua, ketiga itu memang sejak dari selepas SD mereka sudah kita pondokkan. Dipondokkan itu lebih selamat, lebih terjaga gitu kan. Sementara di pondok itu pun juga mereka sebetulnya nyaman. Jadi mereka anak-anak saya alhamdulillah karena memang sejak dari kecil mereka sudah terbiasa berpisah dengan orang tua dari pagi ya. Saat dipondokkan mereka misalkan kalau yang waktu masih ketek kan. Iya betul. Jadi kan alun sekolah ke SD, tapi mereka sudah terpisah. Sudah istri saya ngajar di sekolah, balik jam 3, jam 4, mereka sudah ada di rumah dengan kakak misalkan gitu. Iya betul. Yang jaga anak udah terbiasa. Sejak bayi pun udah terbiasa. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa pisah seperti ini, begitu masuk SMP, mereka pun tidak menampakkan kesedihan yang berlebihan. Pasti sedih, tapi tidak berlebihan. 1, 2, 3, anak-anak saya itu tidak ada yang ada orang sampai 2 hari mau pulang. Ini enggak, malah enjoy di sana. Kenapa? Karena sudah dilatih sejak dari kecil berpisah dengan orang tua. Jadi mulai dari pagi pulang sore nggak ada nangis-nangis. Padahal itu usia 2 tahun, usia 1,5 tahun, itu alhamdulillah happy di rumah. Jadi ini makanya begitu mereka sudah masuk pesantren, tak terbiasa dengan di pesantren. Yang namanya gadget itu tak dibenarkan kecuali hari Ahad. Hari Ahad pun dalam guna menelepon orang tua. 1 jam dikasih. Nah, kenapa? Karena di sekolah pun betul nanti mereka dikasihkan laptop tapi untuk belajar semua. Ada juga televisi tapi juga waktunya tertib gitu kan. Nah, tetap nanti pas yang menjadi PR kita itu kalau balik dari pesantren cuti ke rumah. Ada waktu 2 minggu, 1 bulan. Di situ kadang-kadang memang mereka ada yang kebablasan. Tapi kita tetap kebablasan yang masih dalam batasan yang bisa ditoleransi lah. Anggi, kayaknya tidak semua keluarga bisa seperti itu ya. Betul ya? Benar. Termasuk mungkin Anggi. Benar kan? Ini perlu besar, perlu. Sekarang mungkin kita minta tanggapan, boleh Bapak bertanya sebentar, sehubungan dengan hal itu. Kayaknya pemirsa Soro Minang TV cukup ideal bagaimana keluarga seorang Ustadz Bakhtiar LCMA. Allah benar-benar turunkan segala bentuk rahmatnya dalam bentuk yang kalau boleh dikatakan sempurna lah. Itulah kalau kita bandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Komentar Pak Ustadz sedikit Pak Ustadz.
Bahkan anak yang masih bayi pun kalau nangis sama orang tua dikasih ini biar diam. Betul enggak? Ya, ya, ya. Anak yang benar-benar baru usia 1 tahun, 2 tahun udah pegang kayak ginian gitu. Handphone gitu. Itu dimana orang tua untuk membujuk supaya anak itu diam gitu. Iya. Pandangan Pak Ustadz terhadap fenomena yang seperti ini, saran Pak Ustadz lah kepada pemirsa. Saya coba. Baik, bentar Ustadz. Ya. Baik itu dari pengaruh negatif teknologinya, bahkan mungkin bisa kita tinjau dari pengaruh kesehatan si anak, khususnya mata, saraf, bla bla bla, segala macam gitu. Saya coba bawa dulu ke keluarga ya. Betul. Jadi bersyukur kita di keluarga, istri termasuk yang sabar dalam mendidik anak, sabar. Dia lebih lembut daripada saya. Memang agak kena orang Sumatera, biasa lah ya. Aslinya berang-berang. Jadi kalau istri kena backgroundnya orang Betawi, jadi memang kemudian juga background pesantren. Dia hafal Al-Quran ya 10 juz. Tadinya kan sekarang anak pertama hafal 30 juz, anak kedua sudah hafal 20 juz. Jadi memang backgroundnya itu memang background ya seorang ibu yang sabar. Nah, persoalan menangis bagi istri saya nggak jadi masalah. Nangislah sampai kapan? Sampai di mana nangisnya? Ya. Jadi nangis itu jangan dijadikan sebagai senjata. Betul. Bagi anak. Sebagai senjata ataupun ancaman, kalau nggak begini saya akan nangis. Betul. Nangislah, nggak apa-apa. Sampai mata loh. Sampai mata loh nangisnya. Jadi memang sudah kemudian juga kita pun tidak akan membiarkan, tentu nanti dibujuk lah, diberi pengertian. Jadi kelebihan istri, dia pandai dalam memberikan pengertian. Masya Allah. Kepada anak. Dibandingkan saya memang lebih sabar istri, makanya itulah. Kenapa masalah anak ini lebih kepada perempuan? Ya, betul. Kalau awak beko kan, cakali 2 kali ngecek. Ndak suara nang karya kena tangan main. Dah itu. Kalau istri ada memang lebih sabar. Dan memang saya rata-rata secara umum fitrah perempuan itu lebih lembut, lebih sabar. Ya. Jadi kalau umpamanya nanti ada sebagian merasakan, ya tinggal dilatih saja. Jadi tak ada, semuanya sabar. Fitrah perempuan itu semuanya dasarnya lembut. Semua perempuan itu dasarnya penyayang. Apalagi pada anak-anak. Tapi kok nggak bisa Pak Ustadz? Bukan nggak bisa, tinggal jam terbangnya aja. Jam terbang untuk melatih itu. Tapi memang secara umum kata kunci sabar. Dalam mendidik anak ini sabar. Apalagi di masa sekarang ini fenomena itu dia pergaulan anak-anak, lingkungan. Ya, sorry lah kalau yang agak sulit kita, terutama kami yang mendidik anak di sekolah. Di antara PR kami di sekolah ini, baik itu guru, kami yayasan, ya, dengan anak-anak adalah ya PR kami kerjasama antara pihak sekolah ataupun pihak guru dengan orang tua murid. Yang bukan kadang-kadang banyak yang kita temukan yang belum sejalan dengan pendidikan yang ada di sekolah. Itu menjadi PR kami. Kenapa? Itu banyak latar belakang. Apa latar belakang? Misalkan pemahaman orang tua terhadap baik itu secara teori, pelajaran maupun dalam praktek, panutan, belum lagi akhlaknya, kebiasaannya. Tapi sampai di rumah orang buyar. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran tadi dan sudah terjalin komunikasi orang tua sedikit demi sedikit itu bisa diatasi. Kasih masukan, bukan kasih masukan, kasih kabar gembira dari orang tua anak-anak. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya ngaku saya bukan saya apa kata beliau. Kita aja kadang-kadang selama ini sholat susah. Tapi sejak anak kami sekolah di ini, dia pula sekarang yang ingatkan orang tuanya. Masya Allah. Bapaknya, ibunya. Untuk sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid, bahkan puasa. Anak-anaknya ngajak bapaknya puasa Senin Kemis. Kan ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya alhamdulillah sekarang kerja para ayah bunda di rumah itu bisa kami bantu. Dengan adanya sekolah kita di sekolah Islam terpadu ini, ya kenapa banyak yang menyekolahkan anak walaupun secara biaya agak mahal, ya tapi itu biaya biasalah. Kenapa mahal kan tentu ya investasi lah. Ya harga kan tidak bisa
kualitas pasti ada harga. Ya, nggak ada bisa kualitas membohongi. ada harga. Ada harga gitu kan. Iya, betul. Tapi mereka terbantu kan. Iya. Nah, ini anak-anak alhamdulillah. Jadi saya kira begitu. Memang harus ada kesabaran tadi. Dan terutama bagi ibu. Kami di rumah itu yang lebih sabar itu ya ibunya lah. Ibu. Usbah sabar juga, tapi belum bisa menandingi kesabaran ibunya. Ya, Anggi silakan. Ya. Begini Pak Ustadz, Ya. untuk pendidikan agama itu kan bagi anak memang dibekali, apalagi dengan Betul. keadaan teknologi sekarang yang mempengaruhi banyak Betul. sekali ya Pak ya, psikologi untuk anak ini sendiri. Nah, untuk kita yang para orang tua yang bisa dikatakan imannya tipis. Ya. Ini yang saya bilang tadi itu, Pak Ustadz. Kita orang tua yang mungkin backgroundnya umum, ya kan, tapi tidak punya background seperti Usbah dengan Umi, umpamanya kan. Makanya saya bilang tadi Mbak Anggi, beliau kalau boleh saya bilang termasuk keluarga yang cukup sempurna lah. Kalau kita banding dengan kita. Benar, Pak. Berikan sebuah saran ya, seperti apa. Karena banyak yang sudah terlanjur, itu yang saya bilang tadi gitu. Yang sudah terlanjur semuanya dikit-dikit Semuanya dari serba instan. Serba Apa-apa instan. nangis, Betul. bujuk Ya. dengan Seperti anak. itu. Nah, gimana caranya anak itu bisa ke pesantren nantinya? Ya. Itu kan harus dari dini, Bapak, Ya. bukan dari SMP langsung. Betul, itu kan bakal betul. kaget. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, Mengawali. pertama orang tua dia mesti menyadari bahwa tugas mendidik ini tugas yang berat. Ya. Maka bekal-bekal ataupun modal yang mesti dimiliki, ilmu yang mesti dimiliki oleh orang tua itu tidak bisa berpuas diri dengan ilmu yang ada selama ini. Bahwa ya yang namanya ilmu berkembang terus. Pasti. Menghadapi anak-anak dengan ragam tingkah laku, kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, ya pusingnya orang tua menghadapi gadget apa semua itu kan mesti dihadapi dengan ilmu-ilmu kekinian. Ya, jadi tentang ilmu mendidik anak ini mesti diupdate terus. Artinya orang tua juga yang belajar itu bukan hanya anak-anak. Nah, Di banyak membaca lah. Nah, jadi banyak pula membaca, banyak pula berkonsultasi, Betul. banyak pula bertanya. Jadikan orang-orang yang menurut kita jadi panutan, tempat kita berting. Anak-anak kan sekarang banyak yang di YouTube banyak. Kalau kita buka aja sebetulnya. Sekarang dengan kita teknologi yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di IG, yang ada di YouTube apalagi kan banyak sekali. Luar biasa banyak. Kajian-kajian parenting ya untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian juga sekolah-sekolah sekarang kan sudah bagus, keislamannya sudah bagus. Artinya sebetulnya pengkondisian anak itu dari situ sebetulnya. Lingkungan sekolah, ya. Di situ nanti dia akan ketemu dengan guru-guru yang selama mengajari dia, yang mengarahkan dia, juga dengan teman-temannya dia, baik adik kelas, kakak kelas. Kakak kelasnya umpamanya nanti mau ke pesantren, nanti dia juga mau ikut nanti. Kawan-kawan juga sama, di situ nanti. Saya tengok juga di sekolah kami juga begitu. Oh, kenapa? Anak-anak Batam yang ada di sekolah kita mau ke pesantren? Karena ya dia mengikut dari abang-abang kelasnya, kawan-kawan kelasnya yang masuk pesantren. Jadi sudah ada pengkondisian dari awal. Dari perkenalan. Jadi sebetulnya itu membantu kita orang tua. Asalkan kita sebetulnya kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Nah, tadi sebetulnya dengan ada sekolah ini, itu membantu kita juga. Memang saya kira ya dengan sekolah-sekolah Islam terpadu, itu bagus sekali. Anggi, sepertinya apa yang dikatakan Pak Ustadz, kalau kita yang berbasic umum lah ya, kalau Ustadz dengan Umi kan memang udah berbasic agama, udah jelas rule, model yang akan beliau lakukan. Apalagi memang basic sudah dari keluarga besar kiri kanannya dulunya ya Ustadz ya. Sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Yang cukup luar biasa kalau kita cari dan kita dengar tadi dek, karena kita punya anak lah boy. Bisa beliau membatasi anak dengan serangan teknologi yang cukup besar, tapi anak dia umur 5 balik baru pegang itu gitu. Kalau biasa.
Nah, jadi untuk kita yang bersifat umum, kesimpulannya pemirsa Suara Minang TV dalam Suara Anggita cuman satu saja. Orang tua harus menyadari dan memperbanyak ilmu bagaimana main Facebook dan segala macam. Kan begitu ya kan? Kan kini kan orang tua lah nan rajin main medsos kena. Oke, ini masih ada pertanyaan. Kalau Jiko masih ada, tapi sebelumnya wak baca lah dulu ya. Ya. Apa dari rumah masih ngajo bawa ke Cemato tadi kan? Karena tugasnya itu. Iya. Kota tu lah pirek-pirek mato ke Manjali. Oke, pemirsa Suara Minang TV dan wah, sinyal awak apa sih kok? Oke, sinyal itu. Oke ya. Oke. Kita bacakan dulu ya lagi ya teman-teman atau pemirsa yang masih dan memberikan komen yang sangat luar biasa di dalam podcast kita dalam Suara Anggita bersama Ustadz Bakhtiar LC. Lah dari Maha Kuhaha tuh hilang-hilangnya. Dari Erianto. Riwai Hal 37 Indonesia. Sibuan Uda Irwandi Saudi, salam untuk perantau di Batam. Khusus dari Kinali, Pasaman Barat. Masya Allah. Jauh. Penggemar Suara Anggita. Riwai HL37 Indonesia, mantap host. Narasumber calon dewan jadi 2024. Allahu Akbar. Villa Panbil. Masya Allah. Ya, betul. Oke. Erianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz, ini pelajaran bagi kita orang tua dan menambah wawasan dalam mendidik anak. Amin. Suara Minang TV tetap jaya selalu. Amin. Kita doakan Pak Ustadz agar bisa menjambung lidah kita di Kepri dan Anggita di Kota Batam. Amin. Iya memang. Di caleg provinsi dan Kota Batam dari Partai Keadilan Sejahtera. Bakaren lah deh, Partai Keadilan Sejahtera. Bahasa ngajo. Bahasa ngajo. Masih ngajo pula. Itu papa Pak, itu papa. Papa ini. Iya, papa. Oh, Pak Arianto. Iya. Nah, YouTube mungkin Pak kameramen tolong diamatin di YouTube. Jika banyak respon tolong disampaikan biar kita buka nanti. Riwai Hal 37 Indonesia, mantap. Sony membalasnya, host luar biasa, semangat terus Bu Anggita, benar. Sony Puji Lestari, siap gas di RT 1 Bu. Wah, Masya Allah. Sumarli Opi, inspiratif, benar. Muhammad Kadri, mantap Pak Dewan, luar biasa Ibu Dewan Kota Batam. Amin. Raso-raso. Nanti kalau lah jadi Dewan, lah bisa keluar di podcast. Bisa, benar bisa. Hah? Malah lebih perlu podcast. Butuh media untuk sosialisasi media. Ya. Iya. Program-program dan segala macam ya. Iya. Oke, Helmira Deswita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Os. Dan narasumber, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helmira Deswita, mantap Mbak Anggi. Kasihlah, siap mendukung, Masya Allah. Hermizon Halim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bakhtiar LC, Waalaikumsalam. Salam sukses Suara Minang TV. Terima kasih banyak, amin. Amin. Sukses buat Anggita, semangat Anggita, buat sampai jadi Anggita pasti bisa, banyak yang mendukungmu. Amin. Ayo. Iya, benar. Berarti bisa mencalek loh mulai kena. Usbah tak diajaknya ada. Itu diajak susah pula ngurusin Minang TV. Iya betul lah tuh. Ruli Fitrian Alia, Uni Anggita sukses terus, maju terus, amin. Amin. Lexi Maukar, mantap Ibu Caleg, semangat terus pantang mundur, terima kasih. Aflahul Hasibuan, top, Marco top. Nofrita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anggita, usahakan sampai jadi, kami semua siap telah mendukungmu. Sukses selalu Anggita, amin. Rini Puspita Sari, Assalamualaikum, semangat Ibu Anggita, kami dari Kampung Air siap mendukung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dukung dia Suara Minang TV, tekan follow akunnya sekalian. Oh iya. Wah. Iya. Oke. Sardiansa, Suara Minang TV, suara rawa. Terima kasih di sana. Puji Lestari, Sony Maing. Siap dong Pak ya. Perhasibuan, aku tetap mendoakan sampai Ibu Anggita dapat kursi DPR. Semangat Ibu, harapan rakyat, sahabat seraya. Terima kasih banyak. Amin. Oh, nonton Arizal, Pak Ilyas, Usbah itu oke sinyal. Berarti sinyal host. Oke, Pak Ilyas, Usbah sekarang bisa jumpa di WA grup aja. Oke, siap. Nur Hidayah dari Siak, Pekanbaru. Salam Ustaz, semoga sehat selalu. Wih, si kampus di Siak. Di Siak ya. Jauh. Jauh mana?
Tapi sempat merantau ke Siak. Ya, yo kena. Tapi udah ya? Ya, Oke, akan tahu Pak. Iya. Oh. Kami kawan lama kok. Nurmalinda Cenego. Assalamualaikum, Solo hadir. Terima kasih Uni. Bayu New Batam siap mendukung Kampung Air RT 1 gas Bu buat Anggita semoga terkabul. Amin. Afroza Yeti nonton. Terima kasih banyak Uni Yet. Silakan Ibu Anggi. Masih ada sesi 10 menit lagi. Nah, Siapkan pertanyaan. Sekarang Ustadz di luar dari dalam rumah tangga. Oke. Nah, kegiatan apa di luar rumah itu kegiatannya apa aja Pak Ustadz? Oh ya, Aktivitasnya Ya, juga. aktivitas. Kalau tadi sudah sampaikan kita ngelola sekolah. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke SMA dan perguruan tinggi. Kalau lah sampai SMA buang Pak Di. Insyaallah. Nah, hari Sabtu nanti ada launching Tunchen Mart. Ada minimarket tapi di lokasi yang sekolah kan. Oke. Jadi nanti anak-anak kan lebih terkontrol. Ya. Dan nanti ada mau beli apa makanannya yang kita betul-betul jaga Betul, kesehatannya. halal dan segala macam, Kemudiannya juga pakaian Ya. sekolah, jual beli di sana, lebih memudahkan. Nah, kemudian di samping itu kita juga ini aktif di partai, Ya. ketua partai. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ngurusin caleg ya karena 2024 Februari itu pilpres dan Betul. caleg gitu ya legislatif. Kemudian tidak jauh setelah itu nanti pilkada. Ya. Doakan juga di Bintan sekarang lagi proses pemilihan wakil bupati. Hari ini? Nah, Maksudnya? dalam Pergantian ya? Ya, kan apa namanya? Betul, dan yang bupati, yang wabub naik ya. naik, Jadi wakilnya apa? Kadernya calonnya ada dari PKS, Masya ada Allah. dari partai lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan yang dari PKS bisa menang di situ. Amin. Doakan ya. Ya, amin, amin, amin. Jadi itu nanti pilkada bulan Sabaleh 2024 itu serentak. Jadi memang Jadi hampir setahun lebih lah ya. tahun lebih ini tidak memang berhenti. lagi tinggi Ya. frekuensi politiknya. Kemudian kesibukan yang lain ya kita juga ada usaha Ya. ada usaha madu Ah. ya masih kita distributor madu kan. Iya, iya, Jadi iya, kita kirim ke agen-agen gitu kan. Dan usaha-usaha yang lain Ya, yang Masya kita Allah, luar biasa, kerjakan ya. bersama, ada travel, ada umroh, ada ya macam-macam lah. Pokoknya piti masuk. Itu masuk. Piti keluar banyak kan? Iya, iya, iya. Ya, keluar jaleh piti keluar. Iya, iya. Masuk pun jaleh. Harus dicari. Iya, iya, iya. Jadi memang insya Allah kalau kita berikhtiar Allah kasih jalan lah. Ya gitu, buang kita. Oke, Kesibukan. Bu Anggi, pertanyaan terakhir pemungkas dari Pak boleh ya? Ya. Kalau cerita-cerita politik tentu wak tanya lah. Wak tantang PKS gini kan begitu ya. PKS adalah partai yang pada prinsipnya memang istiqomah dengan perjuangan dari awal sampai akhir. Amin. Tidak pernah mengingkari perjuangan itu demi sebuah kekuasaankah atau demi sebuah uangkah ya kan? Ya. Tawaran-tawaran politik yang menggiurkan umpamanya, tapi tetap kalau memang rohnya tidak masuk, Ya. PKS tidak akan pernah. Apa yang membuat PKS itu begitu secara umum ya, begitu punya sebuah komitmen yang luar biasa? Karena belah beberapa kali selalu komit berada di dalam oposisi, betul kan? Kalau memang perjuangan itu walaupun indah iko dan tetap harus berada di situ. Ini kan bukan sebuah hal yang cukup mudah. Rayuan politiknya kan sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi kini dalam memperjuangkan Anies menjadi seorang presiden. Betul kan? Banyak warawiri mau si A, mau si B nak membujuk jangan dukung aja Anies, selai lari kemari ya, kok dia nagiha. Bahasa kasarnya kan banyak seperti itu. Apa yang membuat PKS itu tetap berada dalam prinsip perjuangannya sehingga benar-benar seperti mengkristal Anggi yang
karang yang tak pernah tergoyah dengan ombak yang begitu luar biasa. Gitu. Iya. Saya jawab ya. Oh iya, harus putar jawab. PKS ini kan dasarnya adalah Islam. Benar. Jadi kan boleh kalau tidak mesti asas tunggal kan. Ya. Jadi kita PKS mengambil dasar Islam. Artinya ketika kita berani menjadikan Islam sebagai dasar daripada partai, kan kita membawa nilai, Ya. nilai ajaran Islam. Betul. Artinya apapun yang dibuat oleh PKS mesti bernilai. Baik yang diucapkan mesti bernilai, baik yang dibuat mesti bernilai, baik yang diperjuangkan Ya. mesti bernilai. Ini berat, Benar. berat kan? Apalagi nilai itu kita tidak main-main. Agama kita, Islam yang menjadi agama mayoritas. Ya. Walaupun kita sudah mempertegas sejak dari awal bahwa nilai yang kita bawa itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Ya. Bagaimana ini tidak bertentangan dengan heterogennya masyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun nanti ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, tidak bertentangan dengan PKS. Kenapa? Karena yang kita bawa nilai roh Islam. Karena nilai ajaran Islam itu universal. Ya, betul. Bisa kita buat itu untuk mereka dan tidak bertentangan. Dan kita pun juga tidak pernah memaksakan Betul. satu keyakinan kepada orang, dan tidak boleh kan? Betul, tak Bahwa boleh. tidak boleh orang itu kita paksa untuk masuk agama Islam. Betul. Tapi nilai-nilai kita itu bisa dinikmati Sah-sah saja gitu. Ya. oleh mereka. Ya. Nah, karena sudah ada nilai itu, maka PKS tidak bisa berbuat sembarangan. Nah, kenapa? Kalau kita berbuat sembarangan tanpa ada aturan yang mengikat kita, maka kita pasti akan dinilai oleh orang. Karena sejak dari awal kita sudah membawa nilai. Nah, maka kita tidak boleh berbuat sembarangan, tentu nanti akan dinilai. Itulah tantangannya, beratnya ketika kita memperjuangkan politik nilai. Ya. Nah, jadi tentu ketika berbuat ini ada pertimbangannya. Belok ke kiri ada pertimbangannya. Belok ke kanan ada pertimbangannya. Kaki dawa ada ke kanan gitu juga. Ke belakang ada pertimbangan. Ke depan ada. Jadi bukan tanpa pertimbangan. Semua dengan pertimbangan, dan itu adalah nilai yang mesti kita perjuangkan. Makanya kenapa PKS bisa? Ya memang kita sedang memperjuangkan nilai. Walaupun kita kalah nanti dalam voting. Tidak mencari sesuatu yang bagaimana gitu ya. Memang nilai yang Nilai diperjuangkan. mesti kita perjuangkan sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan perjuangan kita itu baik di hadapan konstituen kita yang memilih kita ataupun di hadapan masyarakat yang tidak memilih kita. Kita meyakinkan mereka, ini loh PKS. Kita yang berpihak kepada masyarakat, misalkan begitu. Betul. Dan kita tidak akan mengkhianati walaupun kalian tidak memilih kita. Tak ada masalah, dan lebih-lebih lagi ya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia kok sementara aja ya. Padahal mau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sudah itu kan lah pikun lah oleh. Nah, jadi tidak akan lama, tapi yang lama itu bisa dan akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita buat. Makanya apa yang kita buat tidak bisa sembarangan. Tidak bisa semau gue. Gitu. Harus tetap berkaidah pada nilai-nilai perjuangan Islam itu sendiri. Semua sendiri. Anggi? Sudah? Ada lagi? Usbah di mana mencalek gini kau? Tadi buka-buka ada pemirsa. Iya, insya Allah di DPRD Provinsi Dapil Kepri 4. Kepri 4 itu berarti? Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar. Oh, berarti bisa tandem Anggi usuk kau. Oh bisa, emang tandem taruh ya. Oke? Oke. Ya silakan. Kita tutup? Oke, lanjut. Dah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, rasanya sudah cukup tuntas ya. Sebenarnya Anggi, karena memang tadi judul kita tentang keluarga, rupanya memang keluarga seorang Ustadz Bakhtiar adalah keluarga yang sangat ideal. Sebagai keluarga muslim yang semua berbasic daripada agama Islam yang cukup kuat. Kalau bahasa Anggi tadi kok mendewago iman itu agak tipi-tipi nah. Jadi boleh iman tipi, tapi tetap harus berusaha
belajar terus, Ya. banyak membaca, bahas supaya kau ndak bisa mengalang le podo samu ke kena marah tu gitu. Iya, kan? iya, iya. Supaya bisa lah kita mengiriang-iriang beliau bagaimana sebuah keluarga dalam rangka membina anak yang cukup ideal dalam sebuah keluarga dalam menghadapi sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Tutup. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, kami tentu dari awal sampai akhir mungkin kok ada salah gitu yang dia, salah kece, ya kan, salah gaya ya Pak Ustadz ya. Ya. Tentu kita minta maaf kepada pemirsa sadonya. Tapi Bu Anggi, sebelum kita tutup, kayaknya masih ada gua Banyak. komentar gua aneh, Banyak. Mak. Oi. Ustadz Junedi Akbar, alhamdulillah SMTV mantap, usbah berkah. Yo, kecek ujar. Ujar. Bisik usbah ujar baru nak jadi caleg ini lah. Ini terengar ujar tu. Iya, iya. Afrozayati hilang-hilang sinyal ya Pak Saw. Atau apa awak yo ganti apa Bu Yet. Tu apa awak yo lah hilang sekenek tadi. Yo Bu Yet. Rio Iskandar, Assalamualaikum. Dah, sukses selalu Minang TV. Amin. Terima kasih banyak Rio. Sukses buat usbah. Kami sekeluarga siap mendukung From Prata Bang Yo Bengkong. Wih, kok tim awak. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada HL Farm Hidroponik Batam, Pak. Ah, mana? Salam dari Yogyakarta. Masya Hebat, Allah. luar biasa. Luar biasa. Manca dunia memang luar biasa ya. Aduh lo Bang Aris Mas. Selamat sukses selalu Saudara Minang TV dan program Suara Anggita. Amin. Terima kasih Bang Aris. Deja Karya Kesi. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber. Tolong dikasih tip untuk mengatasi anak kecanduan game online. Saya ngenek sebelum kita tutup. Otis MJ. Assalamualaikum Ustadz Baktiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Anggita. Mohon tip ditunjukkan kepada yang ditanyakan Pak Zakaria. Kasih Zakaria Kesi. Moga kedua caleg terpilih menjadi anggota DPR. Amin. Amin. Kuali Batam, salam dari Batam Kota. Masih ada yang belum terbaca, Anggi? Sudah. Sudah ya? Habis, Pak. Ada pertanyaan terakhir tuh, Rupo tadi membaca. Jadi beliau agilah tip kami masyarakat umum lah ya. Yeah. Supaya anak tidak terlalu game online itu terlalu apa namanya? Kecanduan. Kecanduan. Edik, ya. Gimana? Trik tip Ya. bagi seorang usbah. Kalau tips yang tadi yang saya sampaikan Betul. itu kan bagi yang belum. Betul. Jadi namanya preventif. Ya, preventif. Sekarang kalau udah telanjur gimana nih Pak Ustadz? Betul. Ya tentu step by step. Ya. Perlahan-lahan, artinya porsinya itu dikurangi. Anak yang tadinya sampai 10 jam, 15 jam game terus, kan itu dikurangi. Diberikan pemahaman, pengertian, ya. Kalau orang tua tidak berhasil karena barangkali sudah nggak lagi ditakuti oleh anaknya, betul, tidak betul. disegani ya. Pak, kita tolong ke orang ketiga. Siapa orang ketiga yang di mata anak itu dia agak disegani, yang bisa masuk, entah itu pamannya kah, entah itu bibitnya kah, yang bahkan neneknya nenek siapa? Ya, kenapa? Karena tadi sudah kecanduan. Yang namanya kecanduan itu ya tetap ya ditangani dengan pelan-lahan. Bisa Ibaratnya juga sama dengan si non medisnya, Ya. anak yang terlalu ya sama kalau awak dulu kan makan taruh kan. Ini nak baca bismillah makan dong sampai 4 piring 5 piring tapi pada kuruh aja. Akan rukyah. Rupanya makan jinnya kan. Bisa jadi. Betul. Artinya segala antisipasi kita lakukan, kita upayakan perlahan-lahan. Ibarat umpamanya orang merokok dari 2 bungkus sehari, 3 bungkus sehari jadi sebungkus. Sebungkus kan bisa langsung. Setengah dan begitu terus. Itu untuk yang kecanduan. Dan jangan lupa perbanyaklah berdoa. Siapa tahu nanti doa orang tua di malam hari bangun untuk sholat malam, di saat anak tidur ambil wudhu, usapkan air wudhu tuh. Walaupun nak jagonya, nak bangun untuk semayang, tapi dengan usapan tadi doa orang tua lambui hati. Akhirnya lupa, sebagai orang tua lupa doa, padahal doa itu kekuatan orang beriman, senjatanya orang beriman. Itu. Cak Bapak.
Oke, pemirsa Suara Minang TV, tip yang sederhana sebenarnya, yang jelas jika memang Anggi kalaulah benar-benar kecanduan, tidak akan mungkin kita akan menstopkan secara frontal. Itu akan berdampak psikologis juga kepada si anak, ya kan, bahkan mungkin sangat luar biasa hantaman lawannya kepada kita, kan begitu. Maka dilakukanlah upaya secara perlahan, ya kan. Upaya perlahan tentu bisa lain yang mungkin masih dihargai oleh si anak segala macam. Dan yang terpenting adalah dari segala bentuk upaya yang sudah terlanjur tadi itu adalah lakukanlah doa dan bersujud kepada Allah untuk sekalian. Betul kan Ustaz ya? Oke. Jadi dari hati yang kareh ke lambui itu penting. Itu kelembutan hati itu kunci perubahan bagi siapapun. Nah, itu kalau lambui hati tentu doakan. Allah pasailah menjelik lakinya main game online santar weh. Berdoa ke Tuhan, sholat tahajud. Lambuin lah hati laki dan gua. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya, tak terasa 60 menit kita berbicara dan berdiskusi dengan Usbah dalam program Soro Anggita, ya. Bagaimana tip beliau dalam rangka membangun keluarga dan mendidik seorang anak itu sendiri. Tapi memang insya Allah tidak ada cacat, yang mudah-mudahan Usbah dengan keluarga benar-benar mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah sampai ke anak cucunya nanti, ya. Oke, Ibu Anggita silakan. Sekian dan terima kasih kepada pemirsa SMTV, dan dimanapun Anda berada, semoga program ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Betul, amin. Dan kami All Crew Suara Minang TV, Safril Yubahar dan saya Anggita Ilvandari bersama Ustadz Bahtiar LCMA pamit undur diri dari ruang pemirsa sadonyo. Tunggu program-program berikutnya yang terutama di setiap Selasa dalam program Suara Anggita. Untuk itu pemirsa Suara Minang TV, kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang suara pemirsa sadonyo. Jangan lupa ikuti terus program-program berikutnya di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.